Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Fikhia, Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 2021-220002. Kesulitan belajar pada peserta didik. Kesulitan dalam belajar, semua orang pernah mengalaminya, terutama saya. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Karena ada saatnya di dalam proses pembelajaran, peserta didik mudah dalam memahami pembelajaran tertentu. Tetapi ada saatnya juga peserta didik sulit untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru atau pendidik. Akibatnya, siswa menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Kondisi ini dapat berdampak tidak bagus dalam kemajuan anak. Mengapa terjadi kesulitan belajar pada seseorang? Ada dua faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Ada beberapa contoh penyebab kesulitan dalam belajar, antara lain: pertama, rendahnya konsentrasi dalam belajar. Kedua, kondisi belajar yang kurang kondusif. Ketiga, media pembelajaran yang kurang memadai. Keempat, suasana kelas yang tidak ada hal baru. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, dengan cara adanya program remedial. Kedua, menyiapkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ketiga, motivasi dari seorang guru ataupun orang tua. Jika permasalahan dalam video yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka jika dikaitkan dalam teori psikologi, permasalahan ini termasuk dalam teori behavioristik dan teori motivasi. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Penerapan teori belajar behavioristik. Pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan adalah salah satu teori motivasi yang sangat berpengaruh dan sudah diketahui banyak orang yang mempelajari psikologi. Teori ini menjelaskan motivasi manusia memenuhi tingkat kebutuhan. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam urutan hierarkis. Urutan ini dimulai dengan kebutuhan paling dasar, kemudian menuju ke kebutuhan yang lebih tinggi. Teori motivasi Abraham Maslow dan contohnya. Berikut ini teori 5 hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari secara berurutan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. 1. Kebutuhan fisiologis. Motivasi paling dasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. 2. Kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional.
3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Hal ini dilatari dari fitrah manusia sebagian makhluk sosial atau homo socius. Secara mendasar, manusia memiliki rasa agar dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Contoh penerapan kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah keinginan untuk bekerja sama karena membutuhkan pasangan, berteman karena perlu interaksi sesama manusia, dan sebagainya. 4. Kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Hal-hal yang termasuk kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti lomba karena ingin menang. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Motivasi tertinggi manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Sebagai misal, seseorang yang bercita-cita menjadi polisi berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Selanjutnya, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi polisi profesional dan terus mengoptimalkan potensi serta mengabdikan dirinya pada masyarakat. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.